Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh annahu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik, Bapak Ibu semuanya. Ini ada Mas Bara, Pak Sukendar, Pak Hamka, Pak Supomo, Mbak Nafiah, Mas Jaka ini. Lihat Mas Jaka. Alhamdulillah kita melanjutkan kajian kita ya. Kitab I'rab Al-Quran dan Tadabbur dikit-dikit ya. Baik, untuk menyingkat waktu, kita membaca surah Al-Fatihah. Semoga dengan bacaan Al-Fatihah menambah keberkahan kajian kita pada pagi hari. Ala hadhini wa kulli niyatus salih Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'adda 'alaina bi barakatihi fid dharain amin. Kemarin kita sudah di ayat ke-40 berapa kemarin? 45 Tat. Sabar. Oh ya, yang ini ya. Wasta'inu ya. Iya. 45 wasta'inu. Dan kemarin penjelasannya belum selesai, langsung mati ya. Mohon maaf kemarin baterainya habis, tiba-tiba mati. Oke, jadi ayat yang ke-45 sama 46 ya. Kalau 45 kemarin kan kita sudah i'rab ya. Kita sudah i'rab, kita sudah tadabbur ya. Kita jelaskan tentang makna sabar ya, menurut kitab Riyadhus Shalihin. Dan kemarin tafsirannya sedikit ya, kemarin langsung terputus itu. Lalu hari ini insya Allah ayat ke-46 ya. Tetapi ayat 46 ini masih nyambung ya, masih nyambung ke ayat ke-45 karena di ujung ya, ujung ayat 45 itu kan di sini ada wa innaha lakabiratun ila 'alal khashi'in. Lalu al-khasyi'in ini dijelaskan ayat ke-46. Khasyi'in itu siapa sih kan gitu. Yaitu penjelasan di sini. Alladzina yadhunnuna annakum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ini jadi ayat 45, 46 itu nyambung. Baik. Kemarin kita sudah belajar tentang sabar ya dari kitab Riyadhus Shalihin. Dan kemarin juga kita sudah belajar tentang orang ya. Kita semuanya ketika diuji sebuah musibah ya ataupun ujian apapun ya yang tidak mengenakkan ya, maka di situ kan kemarin ada empat golongan gitu. Golongan pertama adalah orang yang menyalahkan takdir kan gitu. Orang yang menyalahkan takdir, menyalahkan Allah dan lain sebagainya, itu dizahirkan dari apa? Dari lisannya, dari jawarinya dan lain sebagainya. Lalu orang yang sabar, orang yang ridho dan orang yang syukur kan gitu. Lalu sebenarnya kemarin saya mau menjelaskan ya bahwa Rasulullah itu ya, Rasulullah dalam kitab Riyadhus Shalihin ketika ada hal-hal yang tidak mengenakkan itu tetap bersyukur gitu. Karena ada sebuah hadis ya. Hadis ini dari Sayyidah Aisyah. Yushiru ila hadis ya Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ma yuhibbu qala. Jadi Rasulullah itu ketika
melihat apa-apa yang Rasulullah senangi gitu, berupa kenikmatan itu, Rasulullah apa? Mengatakan gimana gitu? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimu as-solihati. Jadi ketika kita mendapatkan apapun kenikmatan ya, kita lihat apapun yang indah-indah dan sebagainya ya, berupa kenikmatan itu, ini kalau kita ngikutin sunnah Rasulullah ya, yang kita ucapkan apa? Ya, sebuah doa ya. Kita memuji Allah. Alhamdulillah, kita hafalin ya ini. Jadi kita praktekin nih. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimu as-solihat gitu. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimu as-solihat. Ini ketika Rasulullah melihat apapun yang disenangi gitu. Wa idza ra'a ma yukrihu, tetapi ketika ada hal-hal yang tidak mengenakkan gitu kan, qala, yang terlontar dari lisan beliau ya, yang terucap dari lisan beliau itu apa? Tidak enggurutu dan lain sebagainya, tetapi tetap bersyukur kan. Alhamdulillahi ala kulli hal ya. Alhamdulillah ala kulli halin. Nah, ini berarti derajat sudah yang paling tinggi ya. Berarti ketika orang diuji ya, dengan sesuatu yang tidak mengenakkan, kan ada 4 nih. Ada 4 tingkatan ya. Orang yang marah ya, menyalahkan takdir, orang yang sabar tingkatan kedua, lalu orang yang ridho, dan orang yang syukur gitu. Nah, dan syukur ini tingkatan yang paling tinggi. Dan Rasulullah adalah tingkatan yang paling tinggi. Ketika melihat apapun itu ya tetap pertama kali ya alhamdulillah, bukan astagfirullah atau innalillah kan. Itu meskipun itu baik ya. Ya itu astagfirullah kan istighfar kan. Innalillah ya istirja. Nah, itu juga bagus, tetapi kalau orang-orang yang ingin mendapatkan derajat tertinggi, apapun ya yang menimpa diri kita dari musibah atau apapun itu yang tidak mengenakan, tetap lisan pertama kali mengucap apa? Alhamdulillah ya, ala kulli hal gitu. Ini berarti mendapatkan derajat yang paling tinggi gitu. Oke, baik. Kita lanjut pada ayat ke-45 ya. Lalu kemarin wasta'inu bis-sabri was-shalah. Di situ ada lafal sholah, yang mana sholat termasuk min a'mal as-sholihat ya. Amal-amal soleh ya, kan banyak sekali amal soleh itu ya. Tetapi di sini Allah mengutip hanya sholat. Karena sholat itu sebagai apa? Sebagai amalan yang paling utama ya. Sholat itu istilahnya inilah sayyidul a'mal lah gitu ya. Ya. Apa namanya? Yang ini bosnya lah gitu ya. Amalan yang paling tinggi adalah sholat. Maka di situ Allah mengutip apa? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Fa inna sholata min akbari al-auni ala as-sabat fil umur gitu. Karena sholat ini sebagai amalan yang paling bisa diandalkan gitu. Ketika kita ada sesuatu apapun ya menjadi hajat kita ya. Apapun kita punya hajat ya. Salah satu solusi yang paling diandalkan adalah sholat. Dan apapun ketika Allah uji dengan kesulitan-kesulitan, maka solusi yang terbaik ya untuk keluar dari kesulitan itu adalah sholat gitu. Nah, ini namanya apa? Min akbaril aun gitu. Min akbaril auni ala thibati fil umuri. Yang kemarin sudah saya jelaskan, karena Rasulullah idza hasabahu amrun sholat. Jadi Rasulullah itu setiap apapun yang menimpa dirinya dari hal-hal yang tidak mengenakkan itu, mungkin di orang-orang kafir yang sering recokin dalam dakwah dan sebagainya, apapun masalahnya itu pasti apa? Di bawah sholat gitu. Karena kalau sholat itu sudah tenang Rasulullah itu ya. Beda dengan kita kan. Sholat ketika kita ada masalah tetap aja keingetannya ya. Masalah tentang keluarga, masalah tentang bisnis kita, tetap kita bawa gitu. Tetapi kalau Rasulullah kalau sudah sholat, ya udah koneknya sama Allah saja gitu. Koneknya sama Allah saja. Dan ini ada sebuah ini ya, al-asar ya, dari Umar bin Khattab. Salah satu tips ketika kita mau menjadi orang yang
senantiasa mendapatkan pahala sholat. Pahala sholat dan pahala amal soleh apapun gitu. Yang senantiasa akan membawa kita pada orang yang min ahlil jannah. Gitu. Nah ini dari sahabat ya. Bukan sahabat termasuk tabi'in ini. Ka'ab bin Ahbar. Ka'ab bin Ahbar ini adalah seorang Yahudi dulunya. Seorang Yahudi, tetapi ketika zamannya Umar bin Khattab, beliau masuk Islam. Gitu. Ketika Umar bin Khattab tanya ya, pada Ka'ab al-Ahbar, karena ini termasuk ahli kitab gitu. Mereka orang Yahudi ahli kitab. Nah, kalau orang Yahudi ahli kitab, mereka percaya dengan isi kitabnya, maka otomatis dia akan masuk Islam. Ya. Mereka pasti akan masuk Islam. Dan salah satunya adalah Ka'ab al-Ahbar. Ketika ditanya sahabat Umar mengenai umat Rasulullah, ciri-cirinya itu seperti apa gitu? Ciri-ciri umat Rasulullah itu seperti apa? Umat Muhammad, umat Islam itu seperti apa? Di dalam kitab apa? Kitab Taurat. Gitu. Jawabnya apa? Umat Muhammad itu ya baina hasanatin qadoha wa baina hasanatin intadhar. Jadi kalau kita ingin menjadi ahli surga itu ya ketika Allah pengen menulis kita ya, amal apapun ya, bahkan ketika kita wafat pun itu tertulis min ahli sholah gitu kan contohnya. Kita andaikan setelah sholat subuh ya, kita sudah melakukan amal soleh yang namanya apa? Yang namanya sholat subuh. Kita niatin gitu. Kita niatin nunggu apa? Nunggu sholat zuhur. Ketika sudah sholat zuhur selesai, kita niatin apa? Nunggu sholat asar. Dan terus-menerus setiap 24 jam itu. Terus gitu. Jadi kalau kita wafat jam berapapun gitu, andaikan jam 2 gitu. Ditulis apa? Muntadir sholat asar gitu kan. Ini orang yang sedang menunggu sholat asar. Berarti kan apa? Berarti dia hidupnya akan senantiasa apa? Dalam kebaikan. Jadi umat Muhammad itu apa? Baina hasanatin. Dia orang yang melakukan hasanah ya, baina hasanatin qadoha yang sudah dia tunaikan. Contohnya tadi kita sudah sholat subuh ya. Dan baina hasanatin intadhurha. Dan antara kebaikan yang ditunggu-tunggunya gitu. Jadi seperti itu ya. Contohnya kita ngaji ini. Kita dalam keadaan apa sekarang? Kita sedang ngaji. Insya Allah Allah akan tulis. Ya contohnya Pak Hamka ini. Pak Hamka sedang ngaji. Sedang ngaji. Kalau andaikan sudah selesai, niatin. Nunggu apa? Nunggu ngaji besok paginya gitu. Jadi na'udzubillah dalam keadaan apapun ya, akan tertulis Pak Hamka adalah orang yang sudah ngaji dan sedang menunggu ngaji gitu. Jadi 24 jam itu dalam kebaikan. Ya, apapun kebaikannya ya, nggak hanya sholat, nggak hanya ngaji ya, sodakoh ya, birrul walidain dan lain sebagainya, itu umum. Lalu di penghujung itu kan apa? Wa innaha lakabiratun kan? Wa innaha lakabiratun. Hanya kembali pada apa? Pada sholat. Padahal di situ ada sobar dan sholat. Tetapi hanya domilnya merujuk pada lafaz sholat. Nah, lalu yang maknanya kabiro. Kabira itu artinya kan besar kan ya. Kabir ya. Kabir itu maknanya besar. Tetapi ayat ini maknanya adalah kabiro bermakna masyakoh ya. Masyakoh dan sakilah. Ya, berat ya. Salat itu yang berat. Masyakoh sakilah. Kecuali apa? Ila ala khasyiin gitu. Lalu khasyiin di sini ada beberapa ulama yang menafsirkan khasyiin ini maksudnya adalah yakni al-musaddiqin ya. Orang yang yakin gitu, orang yang percaya gitu. Dengan sholat itu Allah akan memberikan solusi dari masalah-masalah apapun ya. Allah akan memberikan apa? Segala hajatnya yang dia panjatkan pada Allah. Ini dari Ibnu Abbas. Ada lain ya, waqala Abul Aliyah. Al-khasyiin di mana apa? Al-musaddiqin bima anzalallah. Percaya apa-apa yang diturunkan Allah. Berarti percaya pada Al-Qur'an. Percaya yakin pada kitab-kitab terdahulu gitu. Berarti kalau orang yang musaddiqin, orang yang yakin ya
atas apa yang diturunkan Allah bahwa itu adalah benar, maka dia sholatnya akan khusyuk gitu. Sholatnya akan connect sama Allah gitu ya. Penafsiran yang lain ini dari Mujahid ya. Mujahid bimakna apa? Al-khasyiin. Al-khasyiin bimakna al-mu'minina haqqan ya. Al-mu'minina haqqan. Orang-orang yang iman secara pasti ya, secara yakin ya, haqqatu qatih gitu kan. Imannya tidak separuh-separuh. Imannya itu penuh gitu. Jadi kalau orang yang imannya penuh, maka ketika sholat pasti khasyiin, pasti khusyuk gitu. Enggak ingat bisnisnya ya, enggak ingat masalahnya, enggak ingat apapun. Karena dia sudah apa? Mukminina haqqan. Imannya itu sudah full gitu. Sudah 100%. Nah, ada juga yang menafsirkan al-khasyiin ya. Sholat itu berat kecuali orang yang khasyiin. Khasyiin adalah al-khaifin gitu. Orang yang takut ya. Takut pada Allah. Takut atas azabnya. Jadi kalau sudah orang yang takut pada Allah ya, takut di sini ini ya, takut melanggar apapun yang menjadi larangan Allah. Jadi orang yang khaifin ketika sholat pasti khasyiin. Pasti dia akan menikmati sholat itu gitu. Pasti akan connect sama Allah gitu. Lalu makna al-ayah, makna al-ayah wasta'inu bis-sabri was-salati wa innaha lakabiratun ila ala al-khasyiin ya. Maknanya apa? Wasta'inu ayyuhal ahbar ya. Karena apa? Karena ayat ini masih pada apa? Khitabnya pada Bani Israel kan. Nah, di sini khitabnya pada al-ahbar gitu. Para pemuka agama mereka, para ulama mereka, ustadz-ustadz mereka ya. Wasta'inu ayyuha al-ahbar ya. Min ahlil kitab. Wahai ahbar. Ahbar itu pendeta ya. Pendeta atau ulamanya ya, orang Yahudi itu min ahlil kitab ya. Disuruh apa? Ista'inu ya. Meminta pertolongan kepada Allah. Dengan wasilah apa? Dengan wasilah sobar dan sholat. Bihabasi ya. Bihabasi anfusikum. Karena as-sabr yang kita pelajari kemarin, bimana apa? Bimana al-habs ya. Menahan diri ya. Menahan diri. Kita tundukkan diri kita, hawa nafsu kita kan. Habs ya. Kemarin ada 3 ya. Habsu ala ta'atillah ya. Kita tundukkan diri kita ya agar bisa taat pada Allah. Kita tundukkan diri kita agar apa? Bisa meninggalkan apa? Maharimillah. Dan kita habis diri dari apa? Dari akdarillah al-mu'limah kan gitu kemarin. Ya. Sabar ada 3 kemarin kan. Lalu kita tundukkan diri kita agar benar-benar berjalan di relnya Allah. Dalam berjalan di rel ketaatan kita pada Allah. Ya. Dengan cara apa? Wa bi iqamatis sholati al-mani'ati. Dengan menjalankan sholat ya, dengan menunaikan sholat. Yang mana kalau benar-benar sholat kita itu ya sesuai dengan syarat rukunya ya, secara ruhnya juga kita benar-benar sholat itu kita tunaikan dengan sempurna ya, maka sholat itu berfungsi apa? Bisa berfungsi mani'ah ya, mani'ah minal fahsya wal munkar. Jadi sholat itu efeknya bisa menjaga ya, menjaga orang amilnya, orang yang menjalankan menunaikan sholat itu bisa terhindar dari perbuatan fahsya dan mungkar. Nggak mungkin orang yang sholat benar-benar sholatnya yang benar sempurna, dia bisa mencuri, dia bisa korupsi, bisa menzolimi orang itu, nggak mungkin dan itu mustahil gitu. Karena ini dinas dalam Al-Qur'an ya, inna sholata tanha ya anil fahsya'i wal munkar. Kalau orang yang benar-benar menunaikan sholat, ya, maka tidak mungkin dia akan berbuat kezaliman. Ya. Tidak mungkin berbuat fahsya. Tidak mungkin berbuat apa? Kemungkaran. Gitu. Al-muqarribah min ridhollah. Dan ketika dia iqomah sholat, mendirikan sholat dengan hak, ya, dengan benar, maka itu berpotensi bisa mendekatkan dirinya mencari apa? Keridhaan Allah. Bisa mendatangkan ridho Allah. Al-azimah. Iqomatuha ila alal mutawadiin. Dan sholat itu benar-benar berat gitu. Azimah gitu. Sholat itu berat sekali gitu. Azimah. Ya. Apa? Iqomatuha. Mendirikannya.
illa 'alal mutawadhi'ina lillah. Kecuali orang-orang yang tunduk patuh pada Allah, ya. Al-mustakinina li ta'atihi al-mutadzallilina min mukhafatihi. Oke. Itu ayat yang 45. Sekarang kita akan lanjutkan ayat ke 46 ya. 46 kita akan i'rab dulu ya. Alladzina, ya, orang khasyi'in itu apa gitu kan? Alladzina yadhunnuna, ya, annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, ya. Alladzina ismu mausulin, ya. Alladzina adalah isim mausul, ya. Mabniun ala al-fathi, dia mabni fathah. Fi mahali jarrin, dalam i'rab menempati posisi objek. Kenapa? Dia majrur gitu kan. Dia sifatun lil khasyi'ina. Dia sebagai sifat, ya. Sifat atau na'at, ya. Na'at bagi lafal apa? Lafal khasyi'in. Karena khasyi'in adalah majrur kan? Alal khasyi'in kan? Dia majrur dijarkan dengan huruf apa? Jar ala. Ya. Yang mana na'atnya harus ikut majrur karena na'at adalah tapi, ya. Sifat adalah tapi gitu. Bil ayati al-karimati as-sabiqati. Yaitu di ayat sebelumnya. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyi'ina alladzina, gitu ya. Ini seharusnya nyambung ya. Wa inna illa 'alal khasyi'ina alladzina. Selanjutnya yadhunnuna. Yadhunnun adalah fi'lu mudhari'in, fi'il mudhari. Yang mana marfu'un i'rabnya rafa. Wa 'alamatu raf'ihi, tanda dia rafa, thubutun nuni. Nunnya masih ada. Nunnya masih ada. Li'annahu minal af'ali al-khumsati. Karena yadhunnun termasuk apa? Termasuk af'al khumsah. Tandanya nun ketika dia rafa. Wawul jama'ati, adapun wawu jamak di situ ya. Yadhunnun ada wawunya di situ. Ya, itu wawu jamak. Dhamirun muttasilun, ya. Dhamir yang muttasil. Mabniun ala sukuni, dia mabni apa? Sukun. Fi mahali raf'in, dalam i'rab menempati posisi i'rab rafa. Sebagai apa? Sebagai fa'ilun, sebagai fa'ilnya. Jadi yadhunnun, ya. Berarti orang khasyi'in itu yadhunnun. Berarti kan fa'ilnya adalah bentuk jamaknya. Banyak orang, banyak orang. Lalu selanjutnya wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, adapun jumlah fi'il fa'il, maksudnya yadhunnun bersama fa'ilnya ya, wawu jamak itu la mahalalah minal i'robi, tidak menempati posisi i'rob apapun. Sebagai apa dia? Sebagai silatul mausuli. Silah mausul. Ai silatul mausuli al ismi, ya. Karena dia jatuh setelah isim mausul. Maka namanya apa? Jumlahnya apa? Silah mausul. Annahum. Anna adalah harfu taukidin wa nasbin, ya. Anna ini huruf taukid dan juga huruf nasab gitu kan. Taukid maknanya menguatkan, ya. Menguatkan dalam makna, ya. Makna itu taukid. Dan juga huruf nasab yang menasabkan isim setelahnya. Mabniun alal fathi, dia mabni fathah anna. Anna humnya adalah dhamirun muttasilun, dhamir muttasil. Mabniun ala sukuni, dia mabni apa? Sukun, ya. Hum terakhir huruf mim di situ, ya, sukun. Fi ma'ali nasbin, dalam i'rab menempati posisi i'rab nasab. Sebagai apa dia? Sebagai ismu anna. Jadi isimnya ana pasti apa? Pasti nasab. Mulaku, ya. Mulaku ini aslinya apa? Mulakuna, ya. Ada nunnya, ya. Karena jamak muzakkar salim, ya. Mulakuna. Aslinya, ya, ada nunnya gitu. Mulaku di sini adalah khobaru ana, khobarnya ana. Yang mana khobar ana itu wajib apa? Wajib marfu'un. I'rabnya pasti rafa. Wa alamatu rafihi al-wawu. Tanda dia rafa adalah memakai apa? Huruf wawu, ya. Mulaku, bukan mulaki, gitu ya. Li'annahu jam'u mudzakarin salimin. Karena mulaku ini jamak mudzakar salim, ya. Kenapa mulaku, ya, aslinya mulakuna itu nunnya dibuang? Karena syarat dia harus diidhofahkan, ya. Ketika dia diidhofahkan, maka nunnya harus hilang, ya. Ya, mulaku robbihim kan, mudhof, robbi mudhof ilaih, ya. Robbi mudhof juga, himnya mudhof ilaih gitu, ya. Jadi kalau andaikan mudhof, ya,
berupa jamak mudzakkar salim maupun isim tasniyah, maka ketika diidhofahkan nunnya harus dibuang gitu ya. Enggak boleh mulaku narobihim, enggak boleh ya. Mulaku narobihim, tetapi mulaku robihim. Ya. Mulaku robihim. Wa anna ya wa ismuha wa khobaruha fi ta'wili masdarin ya. Sadda masadda maf'ulai dhonna. Adapun ana isimnya berarti hum tadi dan khobarnya yaitu mulaku fi mahali fi ta'wil, di ta'wil ya, fi ta'wil sebagai masdar. Menempati apa? Menempati dua maf'ul dari dhonna. Karena dhonna ini ya, dhonna termasuk ya membutuhkan dua isim. Ya, dua isimnya ini masuk gitu kan. Nah, dhonna itu membutuhkan dua isim yang mana dua isim setelahnya itu keduanya masuk. Ya, beda sama ina ya. Kalau ina itu yang pertama saja yang masuk. Yang kedua sebagai obatnya rafa. Kana juga sama. Kana itu hanya isimnya juga rafa khobarnya yang masuk gitu. Tetapi kalau dhonna itu dua isimnya masuk ya. Contohnya dhonantu ya Muhammadan ya. Dhonantu Muhammadan toliban itu. Saya mengira Muhammad itu adalah seorang tolib, seorang siswa gitu. Berarti Muhammad dan ya toliban keduanya adalah mansub. Ini sama ya. Jadi annahum mulaku ini ya, ditakwil sebagai masdar yang mana dia menduduki dua maf'ulnya dhonna. Wa mulaku dan lafal mulaku itu sebagai apa? Selain khobar. Mulaku juga selain khobar adalah mudhofun sebagai mudhof. Rabbihim ya. Rabbi adalah lafzu al-jalalati, lafaz jalalah. Lafal yang mulia, yang agung ya, karena lafal nama Allah ya. Rabbi, Tuhan. Mulaku rabbihim, Tuhan mereka. Sebagai apa Rabbi ini? Sebagai mudhofun ilaihi, sebagai mudhof ilainya dari mulaku. Majrurun i'rabnya pasti jar karena mudhof ilaih. Wa alamatu jarrihi, tanda dia majrur adalah al-kasratu kasrah. Wa huwa mudhofun. Jadi posisinya kedudukannya dua Rabbi ini. Dia mudhof ilaih plus mudhof itu ya. Mudhof ilaih dari mulaku plus dia mudhof dari apa? Him, ya kan? Itu ya. Berarti yang tengah kalau ketika ada mudhof ilaih, mudhof ilaih tiga kata gitu. Berarti yang tengahnya itu double ya. Berarti sebagai mudhof ilaih plus dia sebagai mudhof gitu ya. Wahwa mudhofun ya, dia juga sebagai mudhof. Wahum rabbihim ya, wahim, himnya di sini adalah dhamirun mutasilun ya, dhamir mutasil. Mabniun ala sukuni, dia mabni sukun fi mahali jarin, menempati i'rab jar mudhofun ilaihi sebagai mudhof ilaihnya rabbi. Wa annahum al-wawu harfu atfin, wawunya huruf atf. Mabniun ala fathi, dia mabni fathah. Wa anna harfu taukidin wa nasbin, anna adalah huruf taukid dan juga huruf apa? Nasb. Mabniun ala fathi, dia mabni fathah. Wahum ya, wa annahum, humnya adalah dhamirun muttasil ya, dhamir muttasil. Mabniun ala sukuni, dia mabni sukun fi mahali nasbin, dalam i'rab menempati i'rab nasab sebagai apa? Ismu anna ya, sama dengan yang di atas tadi. Ilaihi, ila adalah harfu jarin, huruf jar. Mabniun ala sukuni, dia mabni sukun ya. Di atas ya-nya itu ya, ilaihi ya, ilai sukun. Wal ha'uhanya dhamirun mutasilun, dhamir mutasil mabniun alal kasri ya, ilaihi ya. Di situ tetap dalam keadaan kasroh ya. Fi ma'ani jarin, dalam i'rab menempati posisi i'rab jar ya. Majrurun bi ilah, dijarkan dengan huruf jar ilah. Wal jar wal majruru, jar majrur maksudnya ilah dan hi ya, ilaihi. Muta'alikun bi raji'una, dia terkait pada lafaz raji'una al-ati, yang jatuh setelahnya ya, yang datang setelahnya. Raji'una khobaru anna, khobarnya anna, yang mana marfu'un, i'rabnya rafa. Wa alamatu rafihi, tanda dia rafa, al-waw, yaitu memakai huruf waw. Li'annahu jam'u mudzakarin salimin, karena raji'un adalah jamak mudzakar salim. Wa anna wa ismuha wa khobaruha. Adapun anna, isimnya yaitu hum ya, dan khobarnya yaitu raji'un,
fi ta'wili masdarin ya, ditakwil sebagai masdar. Maktufun diatofkan ala masdar ala mu'awwal min annahu mulaku. Diatofkan pada masdar mu'awwal tadi ya, annahu mulaku itu ya, diatofkan di situ. Baik, kita tadabbur ya. Alladzina ya, yadhunnun. Kita baca tafsirnya. Saya akan baca tafsir Tabari ya. Alladzina yadhunnun ya. Al-qaulu fi ta'wili ya, alladzina yadhunnun qala Abu Ja'far. Ini salah satu mufassir ya yang dikutip pendapatnya di kitab Tafsir Tabari. In qala lana qailun wa kaifa akhbarallahu jalla sa'nuhu amman qad wasafahu bil khusyu'i lahu fi ta'ati annahu yadhunnun. Yadhunnun ya, dhon itu artinya ada dua ya. Kalau dalam bahasa Arab dhon itu artinya dua. Ada artinya syak, ada artinya yakin ya. Yang mana keduanya ini saling kontradiksi ya. Kalau yakin ya tidak mungkin syak. Kalau syak ya tidak mungkin apa? Tidak mungkin yakin gitu. Jadi dhon ini maknanya ada dua ya. Syak dan yakin. Lalu Abu Ja'far menyatakan apa? Bagaimana mungkin ya Allah ya, kalau andikan kita maknai syak ya, bagaimana mungkin ya Allah ya mensifati orang yang khusyuk ya, orang khusyuk itu dzon ya. Dzon syak akan ketemu dengan siapa? Ketemu dengan Tuhannya ya. Enggak mungkin gitu. Annahu yadzunu anu mulakihi. Wa dzon itu syak. Ya, dan syak itu filiko ilah indaka billah kafir. Jadi syak ya, atau ketika kita orang yang beriman ya, syak ragu ya, ragu akan bertemu dengan Allah itu hukumnya apa? Hukumnya kafir, nggak boleh gitu. Jadi kita harus yakin ya, semuanya itu kita akan berjumpa dengan Allah. Ya. Kita akan bertemu atau berjumpa dengan Allah. Jadi kita harus yakin. Kalau kita maknai dzon itu syak itu adalah kafir. Nggak boleh kan? Nggak boleh. Karena di belakangnya apa? Ya dzunnuna annahum mulaqu rabbihim. Nggak boleh. Orang khosyi'un adalah ya, orang yang ragu akan bertemu dengan Tuhannya. Nah, itu nggak boleh ya. Berarti maknanya apa? Maknanya adalah yakin. Berarti orang khosyi ya, orang yang khusyuk itu adalah orang yang yakin ya akan mulaqu rabbihim, akan berjumpa dengan Tuhannya, yaitu Allah. Kilalahu inal aroba pada tusam al yakin donan. Karena orang Arab itu ya ada mengartikan yakinnya itu dengan donan ya, dan juga syak juga donan gitu. Dua-duanya don ya, syak ya don, yakin juga don. Tetapi kalau di ayat ini maknanya adalah yakin kan gitu. Selanjutnya fata'wilu al ayah idzan ya. Idzan ya, fata'wilul ayah idzan. Jadi takwilnya dari ayat ini adalah wasta'inu 'alal wafa'i bi'ahdi bisabri 'alaihi washolati. Ini masih nyambung ayat ke-45 ya. Wahai ya al-ahbar ya min ahlil kitab. Orang-orang Yahudi, orang ulamanya ahlil kitab itu. Mintalah pertolongan kepada Allah ya. Sehingga untuk apa? Untuk menggapai janji Allah. Janji Allah apa? Janji Allah itu akan memberikan kenikmatan di dunia dan lebih-lebih di akhirat bagi orang yang beriman gitu, orang yang beriman. Wasta'inu 'alal wafa'i bi'ahdi bisobri. Dengan apa? Dengan cara sobar. Ya alaihi. Dengan cara sobar, yaitu sobar kemarin apa? Ya kita menjalankan ketaatan pada Allah. Kita meninggalkan apa-apa yang diharamkan Allah gitu. Dan kita juga sabar atas ya musibah, ujian, cobaan ya yang sudah ditakdirkan Allah gitu. Jadi kita harus sabar seperti itu gitu. Wassalah, dan juga kita harus menunaikan sholat, mendirikan sholat. Wa inna sholata lakabiratun, dan sesungguhnya sholat itu kabirah ya, masyaqqah ya, sakilah, berat ya. Ila alal khosyiin, ila alal khaifin, kecuali orang-orang yang khaifin, orang yang takut ikobi ya, terhadap apa? Ikob itu hukuman atau azab Allah.
Selain orang yang khaifin iqabi, dia juga al-mutawadhi'ina li amri. Orang-orang yang taat, yang patuh, yang tunduk ya terhadap apa? Terhadap amri, ya perintah-perintahku ya. Disuruh sholat ya sholat, disuruh puasa ya puasa, disuruh zakat ya zakat dan sebagainya. Nah, itu namanya al-mutawadhi'ina li amri. Al-muqinina, dan ini orang khasyi'in adalah orang yang al-muqinin, orang yang yakin ya, haqqa tuqati. Hakal yakin gitu kan. Orang yang yakinnya itu 100% biliqa'i. Ya. Dia yakin akan bertemu denganku, akan berjumpa denganku. Warruju ilayya ba'da mamatihim. Dan dia akan yakin ya, dia yakin akan kembali kepadaku ba'da mamatihim, setelah kematian mereka. Ini maknanya ya, makna dari tafsir Tobari. Baik, kita lanjut ayat berikutnya ya. Ayat yang ke berapa? 47 ya. Ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Ini masih sama ya, masih sama ya bani Israil. Tentang bani Israil. Kitabnya pada bani Israil. Tetapi yang sudah saya sampaikan sebelum-sebelumnya ya, saya sering sampaikan bahwa meskipun kitabnya kepada Bani Israel ya, kadang kepada kafir Quraisy, kepada para sahabat dan sebagainya, itu ibrohnya ya, pelajarannya bisa diambil kita juga gitu ya. Jadi kita juga bisa ngambil pelajaran yang ada di Al-Qur'an ini. Dan ayat 47 ini hampir sama dengan ayat berapa itu? Ayat ya Bani Israil. Ayat berapa? 40 ya. Ayat 40 juga sama ya. Ya Bani ya Israil azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum ya. Sampai situ sama. Ini diulang lagi ya. Sebagai apa? Sebagai taukid. Sebagai takkid lagi gitu. Wahai Bani Israil. Di sini kemarin sudah saya sampaikan kenapa di sini memakai kitab Bani Israil. Ya, anak keturunan Israil. Yang mana Israil adalah Nabi siapa? Nabi Yakub ya. Ini tujuannya apa? Tujuannya agar orang-orang Yahudi yang masih kafir, yang balelo itu ya tidak mengikuti isi kitabnya ya. Bahkan kemarin yang suka merubah-rubah itu, merekayasa dan lain sebagainya, mereka ingat gitu. Mereka ingat nenek moyangnya. Di antara siapa nenek moyangnya? Nenek moyangnya adalah Israil. Yakub, Nabi Yakub ya. Yang mana Nabi Yakub itu kan hamba Allah yang soleh, hamba Allah yang taat, hamba Allah yang sangat takut kepada Allah, gitu kan. Orang yang lurus, orang yang senantiasa berjalan di atas relnya Allah. Maka di sini memakai apa? Ya Bani Israil. Ya. Lalu sama kemarin ya ayat 40. Uzkuru kan gitu. Uzkuru nikmati ya, uzkuru nikmati. Ingatlah nikmatku. Di sini lafal nikmah ya, nikmah itu kan bentuk mufrad ya. Nikmatun kan mufrad. Ya. Nikmat di sini kenapa memakai mufrad? Padahal nikmat ya Allah kepada Bani Israil itu sangat banyak sekali. Nah, ini penjelasannya, nikmah meskipun dia mufrad tetapi diidzofahkan ya kan? Diidzofahkan dengan apa? Dengan ya mutakalim. Nikmati, nikmatku. Nah, jadi meskipun mufrad bimana apa? Bimana ya bimana umum ya, gitu. Berarti nikmat-nikmat yang banyak sekali gitu. Agar mereka mau mengingat nikmat-nikmat Allah. Nikmat-nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada apa? Kepada nenek moyang mereka. Yang begitu banyak. Ya. Allati an'amtu 'alaikum. Enggak hanya diingat, tetapi diapain? Disyukurin. Ya. Maksudnya harus bersyukur gitu, bukan syukurin yang bahasa kita ya. Syukur ya, bukan itu. Syukur maksudnya ya kita bersyukur. Dengan apa? Dengan taat pada Allah kan gitu. Oke, kita baca ini dulu ya. Baca
Tafsirnya aja. Al-qawlu fi ta'wili qawli ta'ala. Wa anni faddaltukum 'alal alamin. Tadi sudah saya sampaikan bahwa di sini uzkuru nikmati ya dengan cara syukur. Syukur dengan cara apa? Taat pada Allah. Dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala apa yang menjadi larangan. Itu banyak sekali yang kemarin ya kita bahas ayat sebelumnya itu larangan kepada Bani Israil. Tidak boleh merubah ayat, tidak boleh lain sebagainya kan gitu. Lalu wa anni faddaltukum 'alal alamin. Dan sesungguhnya aku Allah ya, telah melebihkan gitu kan. Mengutamakan kalian di atas alamin. Alamin di sini maknanya apa? Umumnya berarti seluruh alam gitu. Tetapi yang dimaksud wa anni faddaltukum 'alal alamin maksudnya apa? Anni faddaltu aslafakum. Bahwa sesungguhnya aku, kata Allah, telah mengutamakan, telah meninggikan, melebihkan ya aslaf kalian, nenek moyang kalian ya di atas golongan yang lain gitu. Wa lafdzu al-umum, adapun lafadznya ini umum kan. Umum apa? Alal alamin di sini kan umum. Alam itu seluruhnya. Ya, ada orang Jawa, orang Sunda ya, orang Saudi ya, orang Arab, orang Eropa dan sebagainya. Berarti ini namanya alam seluruhnya. Meskipun lafadznya umum, yuri to be khusus. Kadang gitu ya. Di dalam Al-Qur'an itu ada lafadznya itu bermakna khos, tetapi yuri to be umuman gitu. Tetapi kalau di sini maknanya lafalnya itu umum, alamin itu kan umum ya. Masih luas kan semuanya. Penduduk dunia gitu kan. Tetapi yuri itu khususon. Maknanya adalah khusus. Karena apa? Li'annal makna wa inni ya, ini wa anni ya. Wa anni faddaltukum ala alamiman kuntum baina zamani. Ya, sesungguhnya aku itu mengunggulkan, melebihkan ya aslaf kalian, nenek moyang kalian itu pada golongan-golongan yang lain baina zamanihi, sezamannya. Zaman dulu gitu kan, sezaman dulu sebelum ada Islam kan gitu. Bima u'tu minal mulki wa rusuli wal kutubi. Dengan apa? Dengan Allah menganugerahkan kedudukan, kerajaan dan sebagainya. Kan banyak dari keturunan Israel kan ya yang menjadi raja seperti Nabi Daud, Nabi Sulaiman dan sebagainya. Itu kan dianugerahi apa? Dianugerahi mulk kan gitu. Warusul, dan dari Bani Israel ini banyak sekali ya keturunan Nabi Yakub ini yang diutus Allah sebagai apa? Sebagai rusul, sebagai utusan. Wal kutub, dan juga dianugerahi Allah kutub-kutub ya, kitab-kitab. Dan kitab Taurat ya, kitab Zabur ya, kitab Injil. Dan banyak dianugerahi sebagai kitab sebagai apa? Sebagai pedoman bagi mereka. Ala alam man kana fi dzalika zaman. Tetapi khusus zaman mereka gitu, zaman dahulu kala gitu. Bukan sampai sekarang, bukan. Bukan berarti mereka itu lebih unggul dari seluruh umat manusia, bukan gitu. Tetapi zaman dulu saja. Wa qala Ibnu Zaid, ini salah satu mufassir. Hadhihi liman a'tahu wa taba amruhu. Nah, tetapi fadl tukum alal alamin, yang diunggulkan, yang dimuliakan, yang dilebihkan ini tidak semuanya keturunan Bani Israel. Tetapi khusus liman atau ahu wa taba amruhu. Bagi orang yang taat saja. Ya, bagi orang yang taat saja. Tetapi kalau orang yang balelo nggak termasuk di sini, gitu. Tidak termasuk orang yang dilebihkan Allah. Gitu. Jadi liman atau aku, ya, wattaba amrohu. Bagi orang yang taat, bagi orang yang ngikut kan, ngikut Allah. Pasti apa? Lewat apa? Rasul-rasulnya. Dan juga lewat panduan dari kitab-kitab yang dibawa oleh rasul-rasul itu. Gitu. Wa qad kana fihim al-qirodah. Karena sebagian mereka, orang Bani Israel juga itu ada yang dihukum, ya, dijadikan monyet, kan, dijadikan ketek gitu kan, ketek irodah ya. Wahum abwadu khalqihi.
Dan di antara mereka juga banyak juga ya, banyak dari golongan mereka Bani Israil itu menjadi golongan yang maghdub alaihim. Ya, golongan yang Allah murkai kan. Di situ bahkan di dalam Al-Fatihah kan di situ dicantumkan kan. Ghairil maghdubi alaihim. Ya, di mana Pak? Al-Yahud kan gitu. Lalu jadi khusus ya, liman atau ahu wataba amruhu. Wa qala li hadhil ummati. Lalu Ibnu Zaid juga melanjutkan perkataannya tadi, wa qala li hadhil ummati, dengan ya menjuluki atau mensifati hadhi ummah, di mana ummah Muhammad ya, umatul Islam ya. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linasi, di salah satu ayat di Ali Imran. Nah, ini mensifati umat Nabi Muhammad. Ini mensifati umat Islam ya, bahwa kuntum itu khairu ummah, sebaik-baik umat yang ukhrijat linnas gitu. Qala hadhihi liman ata'uhu wattaba amrohu wajtanaba maharum. Ya, hadhihi liman atau ahullah. Jadi ini sama juga ya. Ini kan seolah-olah umum kan, lafalnya umum, bahwa kalian wahai umat Islam ya, orang yang beriman, kuntum itu khairu ummah, sebaik-baik umat. Meskipun lafalnya umum, tetapi yuri tubihi khususan. Tetapi makna khusus. Khusus apa? Khusus liman atau Allah ya, bagi orang yang taat pada Allah. Jadi meskipun dia KTP-nya Muslim ya, dia agamanya Islam kan gitu, KTP. Tetapi kalau dia balelo ya, tidak mengikuti perintah Allah, tidak mau sholat, tidak mau puasa, tidak mau menjalankan perintah-perintah yang lainnya, bahkan gemar sekali menerjang perintah larangan anak Allah, maka tidak termasuk ayat ini gitu. Kata siapa? Ibnu Zaid kan. Hadhi liman atau Allah. Wa taba'a amruhu, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti perintah Allah. Wajah taniba maharimah, dan orang-orang yang senantiasa meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah. Itu orang-orang yang mutakin kan gitu. Berarti orang-orang yang mutakin, ya, orang yang the best ummah itu kan, khairul ummah itu. Jadi ayat yang ke-40 berapa ini? 47 ya. 47 ini bahwa Allah berfirman, wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku ya kan, yang telah aku anugerahkan pada kalian, ya, ala aslafikum, pada nenek moyang kalian, yang begitu banyak yang tadi sudah disebutkan ya. Nah, dengan apa? Dengan cara mensyukurinya, ya, dengan syukur itu menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Dan ketahuilah bahwa aku, kata Allah, telah mengutamakan, mengunggulkan, melebihkan kalian, aslaf kalian itu atas orang-orang lain, gitu, golongan lain. Pada apa? Pada zamannya, ya, bukan seluruh sampai sekarang, bukan. Karena kalau ketika umat Muhammad Nabi Muhammad diutus, ya sudah kan. Berarti yang menjadi khairul ummah, yang menjadi ummah yang afdol gitu kan, berarti ummah Muhammad gitu. Ya, ummah Islam. Berarti hanya khusus pada zamannya ya, bukan seluruhnya gitu. Kalau maknanya orang Bani Israil itu lebih unggul kan gitu. Lebih unggul dari kita semua. Enggak boleh seperti itu. Bukan. Karena kita adalah kuntum khairul ummah. Jadi mereka unggul itu zaman dulu. Ya, zaman dulu. Dan unggulnya pun tidak semuanya. Karena kebanyakan dari mereka pun orang yang balelo, ya, orang yang tidak mengindahkan perintah Allah dan gemar sekali menerjang larangan. Oke, baik. Allah alam bisawab, kita cukupkan ya. Kita cukupkan kajian kita pada hari ini ya, sampai ayat ke-47 ya. Ayat ke-47 semoga bermanfaat. Semoga apa yang kita pelajari bisa menjadi pelajaran kita ya. Bisa menjadi pelajaran kita. Kita hati-hati ya. Pelajaran dari Al-Qur'an ini banyak sekali yang kadang menyindir kita, kadang menohok kita, dan itu kita harus bisa perbaiki diri kita. Nanti kan belum
sesuai dengan apa yang menjadi ajaran Rasulullah, mengikuti perintah Rasulullah, ya, yaitu mengikuti apa yang menjadi perintahnya dan meninggal menjadi larangannya. Ya. Kita mulai sekarang ya, sudah tahu ya, kita hidup di dunia hanya sementara. Kita ngikutin relnya Allah, ngikutin jalanan Allah, ya, yaitu jalannya an'amta alaihi, orang-orang yang Allah kasih nikmat, yaitu orang-orang para sahabat, para tabi'in, para ulama. Baik, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alamin. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Tad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan.